Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi di dalam ruang kesaksian. Saudaraku, kali ini kita akan tampilkan Pak Jeki, ya, nama lengkapnya Stefanus Jeki Susanto. Ya. Tahu artinya Stefanus, Pak Jeki? Enggak tahu. Itu artinya mahkota. Nah, itu jadi setelah Jeki dipanggil Tuhan, Jeki itu keindahannya seperti mahkota di mata Tuhan, ya. Jadi crown itu arti dari Stefanus, bagus sekali. Tapi Stefanus itu martir pertama. Jadi siap-siap loh ya. Ya, saudaraku, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Jeki bagaimana dia yang dulunya bukan seorang anak Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Pak Jeki ini dipanggil oleh Tuhan dan menjadi biji matanya Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kesaksiannya Pak Jeki? Kok bisa menjadi anak Tuhan, bisa percaya Yesus, itu gimana ceritanya? Ya, Om. Jadi sekitar pertengahan tahun 2012 di tempat agama saya yang lama itu saya sempat datang ke satu gereja, diajak sama istri, dan kemudian istri ya? Istri, Om. Karena istrinya anak Tuhan ya, istri orang Kristen ya? Iya, betul. Iya, terus? Kemudian kebetulan waktu itu ada satu pendeta yang memberikan satu khotbah. Nah, khotbah itu ada kata-kata mengatakan, jadi orang jangan pelin-pelan. Kalau A, B. Pelin-pelan ya? Pelin-pelan, Om. Kata-katanya tajam itu ya? Iya, Om. Terus gimana setelah kata pelin-pelan itu menusuk hati, terus gimana? Nah, setelah kata-kata itu, terus terang kurang lebih 2 hari, saya jadi kayak orang yang linglung, Om. Galau. Jadi apa yang saya lakukan tuh serba salah dan serba lama. Oh gitu ya? Iya. Dan kemudian hari pertama, biasa di tempat agama yang lama saya berdoa tuh panjang, Om. Ada liturgi yang cukup panjang. Ritualnya ada ya? Iya. Seperti mantranya itu ya? Betul, Om. Bacaan itu ya? Iya. Ya, dan kemudian hari pertama saya hanya berdoa kepada satu nama, Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau istilahnya memberikan tuntunan bagiku, menyelamatkanku, mohon peneguhan dari Tuhan. Gitu ya? Hari pertama. Iya. Ada hari kedua, semakin galau, Om. Semakin lebih parah. Sampai istri itu katakan, karya Roh Kudus loh Pak Jeki itu. Jadi kalau dibikin kegelisahan ilahi itu istilahnya. Iya. Terus? Nah, jadi yang hari kedua itu setelah saya pulang kerja, singkat cerita, kayak ada satu tuntunan, saya berdoa kembali. Nah, saya berdoa juga sebut satu aja, Tuhan, kok rasanya jadi orang nggak bisa apa-apa itu, seolah-olah saya kembali ke usia yang masih kecil gitu. Jadi bodoh gitu. Bodoh, ya? Om, betul. Nah, kemudian setelah saya berdoa, ada sesuatu di dalam hati ini, kayak sesuatu dorongan kuat untuk kamu ikut aku. Iya. Ada dorongan untuk ikut Tuhan ya. Iya. Nah, kemudian saya ngomong sama istri, kayaknya saya mau ikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya begitu? Dan akhirnya istri ya sempat kaget gitu, shock gitu, sempat saya digoncang-goncang. Ini ngomong beneran atau lagi ngantuk? Gitu ya. Hampir nggak percaya ya. Nggak percaya. Berarti Pak Jeki dulu pada waktu masih di agama lain itu termasuk cukup serius ya dalam keyakinan agama lain itu? Sudah sering tidur di dalam tempat ibadah itu. Sampai tidur ya di Iya, Om. Sampai juga waktu kuliah ya pelayanan hampir full. Oh, jadi aktif banget. Aktif, ya? Om. Iya. Iya. Nah, terus bikin istri kaget ya?
Kaget Om. Ya waktu itu masih di Solo ya, Pak Waktu itu Jeki? masih di Solo Om. Iya, iya. Iya betul. Kemudian? Nah, kemudian setelah istri mengarahkan, akhirnya saya dibaptis pada tahun 2013 awal itu, bulan Februari. Dibaptiskan ya? Iya, di salah satu gereja di Solo. Nah, setelah saya dibaptis, tidak sampai di situ. Lah di sini yang saya sangat bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya. Tidak sampai hanya itu, tapi Tuhan ubahkan karakter, cara berdoa, bahkan lebih dari itu berkat itu Tuhan bukakan Om. Oh, jadi sampai urusan berkat-berkat ya, Iya, jasmani ya, berkat ekonomi jasmani. ya. Betul Om. Lah apa pada waktu itu ekonominya Pak Jeki baru seret atau gimana? Bisa dikata kalau dalam satu kurun waktu sebulan itu kira-kira pertengahan bulan sudah bingung Om. Nanti pertengahan bulan berikutnya mau makan apa, bukan pilihan yang dimakan tapi apa yang dimakan gitu. Sampai sebegitunya, Iya, jadi kekurangan sekali. Kekurangan Om. Iya. Kemudian ada terobosan apa di dalam awal-awal pertobatannya Pak Jeki ini yang Pak Jeki bisa ceritakan? Jadi setelah Tuhan selamatkan saya, itu banyak sekali yang Tuhan perbuat Om. Jadi dari cara berdoa saya yang bertele-tele, seperti mau minta makan ya sudah, jangan mampir sana sini baru ngomong minta makan. Tuhan berkata ya sudah. Nggak muter-muter gitu ya, to the muter-muter. point saja gitu ya kalau sama Betul. Bapak di sorga gitu ya. Betul. Cara berdoa, kemudian karakter saya dulu yang ya nggak bagus Om. Gitu ya. Marahan, kadang egoisnya tinggi sekali Om. Itu Tuhan ubahkan dan bentuk menjadi karakter atau bejana yang baru. Gitu ya. Iya Om. Nah, encounter yang atau perjumpaan setelah percaya Yesus dibaptis itu pengalamannya seperti apa Pak Jeki? Iya. Jadi ada satu momen ketika Tuhan sudah pimpin dan tuntun dari doa, karakter. Kebetulan di masa lalu lama saya itu juga seneng belajar kejawen Om. Oh, ngilmu. Ya. Orang Solo biasanya gitu, saudaraku ya. Ngilmu. Nah, itu satu waktu kurang lebih 10 sampai jam 11 malam. Itu saya hanya berdoa seorang diri di kamar. Di kamar ya, di kamar sendirian. Om. Istri saya tidur, anak saya tidur. Ketika saya berdoa, mungkin sampai ada suara yang berisik, istri saya bangun. Tapi dia tidak berani dekat karena waktu saya berdoa, saya mengatakan, Tuhan, aku mau untuk ikut Tuhan. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Pulihkanku Tuhan. Iya, jadi minta supaya Tuhan memulihkan gitu ya. Iya Om. Sampai gimana? Emosional ya waktu itu ya? Waktu itu saya masih ingat betul ketika saya tutup mata, pejamkan dan berdoa. Setelah saya ngomong Tuhan pulihkanku, itu kayak sesuatu kuasa gelap itu kayak memojokkan saya, bahkan seolah-olah rasanya tuh saya ingin dibunuh. Oh, seperti ada satu hadirat jahat gitu ya. Iya, Om. Hadirat kuasa jahat, kuasa gelap yang mau menyabut nyawa begitu. Betul, Om. Kok bisa sampai gitu ya? Rasanya ngeri sekali gitu ya. Iya, rasanya seperti benar-benar saya kayak terancam gitu. Ketakutan gitu. Ketakutan, ya? Om. Ketakutan, dan saya sampai ngomong, Tuhan sudah aja Tuhan. Saya mau buka mata karena saking takutnya, tapi benar-benar ada satu kata-kata audible. Audible, jadi di telinga gini ya? Di telinga Om. Tuhan berkata, teruskan berdoa, percayalah padaku. Jadi Tuhan menguatkan ya, Roh Kudus Om. menguatkan ya. Iya. Terus kemudian Setelah itu saya dengar Tuhan berkata, saya ngomong,
ya sudahlah, nanti nek misalnya meninggal ya sudah, dan saya percaya Tuhan menyertai saya. Sampai doanya jadi gitu ya, kalau Iya. memang aku mau dibunuh ya biar gitu ya. Iya. Nah setelah saya ngomong gitu, kayak ada manifest, saya nangis-nangis. Nek jerit saya enggak tahu, tapi dalam keheningan itu saya seperti mengeluarkan segala hal kepahitan, kemudian segala yang di dalam diri ini, kegelapan masa lalu, sampai istilahnya tanding sampai kemeringet semua. Iya. Iya. Berarti roh yang dulu menguasai itu seperti nggak rela melepaskan begitu. Betul, ya. Om. Tarik menarik begitu. Betul, ya. Om. Nah, setelah selesai doa, saya amin. Rasanya begitu kayak ada satu hal yang ditarik keluar lepas, plong gitu, Om. Jadi kayak enteng. Gini ya Bapak Ibu, ini sebuah kesaksian yang menarik bahwa Pak Jeki ini ngalami kelepasan sendirian ya pada waktu doa sendiri. Jadi bukan didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Memang cara Tuhan bekerja itu nggak bisa dibatasi, saudara. Seringkali kita minta dilepaskan oleh hamba Tuhan, tapi juga bisa seperti ini terjadi pengalaman lepas sendiri ya Pak Jeki. Ya. Nah, pertanyaan berlanjut. Saya pengen tahu Pak Jeki setelah itu ekonomi yang susah itu tadi seperti sampai tengah bulan nggak tahu mau makan apa itu gimana? Apakah terjadi terobosan? Terjadi Om. Jadi memang setelah Tuhan pulihkan, Tuhan perbarui, yang mana saya tidak pernah berpikir pekerjaan saya itu dalam waktu kurun yang singkat tuh terus naik Om. Jadi dulu pertama kali saya bekerja itu kan sebagai istilahnya bagian operasional di salah satu perusahaan. Nah kemudian saya resign, saya masuk satu perusahaan kembali yang cukup besar. Itu sudah dikatakan kalau nanti pertama join nanti ada kurun waktu untuk probation, masa uji coba 6 bulan. Nah belum sampai 6 bulan kebetulan saya dikasih satu case. Saya bisa selesaikan hal tersebut, dan belum sampai tidak sampai 2 bulan saya sudah diberikan fasilitas kendaraan roda 4. Wih, luar biasa ya. Jadi peningkatannya itu cukup tajam ya. Jadi loncat ya. Dan tentunya sudah masalah pertengah bulan nggak tahu makan apa itu sudah lewat ya. Lewat Iya, jadi memang betul saudaraku, iblis itu rupa-rupanya ketika ada seorang yang menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, dia akan mengganggu, termasuk sampai pada masalah perekonomian di dalam hidupnya. Nah itu yang dialami oleh Pak Jeki, itu saya simpulkan demikian saudara. Iya. Terus bagaimana Pak Jeki? Ada lagi kesaksian yang luar biasa? Jadi dari waktu ke waktu saya belajar untuk melayani kebanyakan keluarga istri di satu tempat luar kota. Ya kami sekeluarga memang punya satu komitmen. Jadi ketika kami ke keluarga baik yang satu luar kota lain, kami pasti akan sempatkan untuk berdoa. Bahkan mungkin kalau ada waktu kami minta izin untuk boleh enggak kalau ada persekutuan. Nah dari terus yang kami lakukan sampai hari ini, kami juga terus berusaha lakukan itu. Ada satu momen ketika pergumulan tentang perihal untuk rumah Oh gitu ya. Rumah kebetulan. Tapi keluarga dulu, ini saya kok tertarik ini. Karena ada janji firman ya Pak Jeki ya. Ada janji firman di dalam Kisah 16 ayat 31. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus dan Silas ya. Jawab mereka, Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saya tertarik karena Pak Jeki setelah dipulihkan Tuhan, setelah mengalami kasih Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan, pelayanan pertama dari Pak Jeki itu justru
ke keluarga ya. Iya, Om. Jadi ke Solo ke keluarganya Pak Jeki dan Iya. juga ke Tegal ke keluarganya istri gitu ya. Betul, Om. Nah, gimana? Apakah ada buah yang nyata dari keluarganya Pak Jeki? Ada, Om. Jadi ketika kami ke Solo, keluarga saya, jadi itu papa saya itu melihat kok ada perubahan yang cukup drastis dalam diri saya. Nah, ketika ada persekutuan, ada doa, ada sharing, di situ papa kayak hatinya itu mulai lembut. Sehingga puji Tuhan, papa menerima Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Iya. Oh, jadi keselamatan yang dijanjikan seisi rumah itu nyata ya? Nyata, Om. Iya. Luar biasa. Nah, tadi ada kesaksian tentang rumah itu gimana tuh tadi? Tentang rumah itu, jadi ketika saya yang terakhir di perusahaan yang terakhir ini, itu saya hanya istilahnya belum punya rumah, Om. Hanya istilah diberikan fasilitas untuk tinggal, ya, kontrak. kontrakan ya. Nah, kemudian ketika saya mau resign dari tempat perusahaan ini, cukup menjadi satu struggle pergumulan yang berat dengan dana yang minim, kemudian harus membeli satu rumah supaya aksesnya untuk antar anak-anak dan juga ke sana kemari nyaman. Nah, sedangkan kalau cari posisi rumah itu mahal, Om. Ya, karena cari tempat yang strategis dekat sama sekolah anak dan sebagainya, tapi mahal gitu ya. Betul. Nah, dari sini ada kesepakatan, Om, antara saya sama istri saya itu kesepakatan yang bukan untuk disengaja, tapi memang kita komunikasi. Oh, saya pengen di situ. Oh, pengen di situ. Wah, ini tidak ada. Ya, percaya aja Tuhan akan memberi. Oh, gitu ya. Kita akan memberi dengan cash. Wis. Waktu itu saya sempat ada uangnya apa enggak itu? Tidak ada, Om. Uangnya di bank surga ya. Uangnya di bank surga. Jadi ya ketika saya dengar istri saya ngomong nanti kita belinya cash, ya sempat bingung juga, ini gimana, suruh ngomong apa ya. Tapi ya puji Tuhan, respon saya juga ya sudah, ya tidak ada uangnya, kita percaya firman Tuhan katakan apa yang kamu minta pasti Tuhan beri. Dan ada satu ayat emas yang sampai hari ini kita akan pegang adalah Matius 6 ayat 33, Om. Matius 6 ayat 33. Oh, iya. Itu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Betul, iya, Om. Nah, kita pegang betul itu. Akhirnya dalam beberapa waktu tiba-tiba ada satu istilahnya jalan yang Tuhan berikan, yang mana terus terang saya tidak ada pikir, Om, apakah itu menjadi berkat, apakah itu akan menjadi dana masuk. Saya hanya melakukannya dengan kasih. Saya hanya punya satu prinsip, ya sudah, saya akan bantu untuk supaya selesai. Nah, dari hal itu saya melakukan pekerjaan itu. Ternyata ada di balik itu berkat yang istilahnya bisa menutup untuk membeli rumah tersebut. Oh, berarti jumlah yang sangat besar bagi Iya, Pak Jeki ya. Iya. Luar biasa. Dari hasil yang tidak disangka, tidak diduga, dan ya itu berkat yang betul-betul seperti jatuh dari atas ya. Betul. Itu akhirnya Pak Jeki bisa membeli rumah itu secara cash. Jadi saudara-saudari yang sedang berdoa untuk sebuah tempat kediaman, ini kesaksian, ya kesaksian. Mungkin jalannya bisa beda-beda, tapi Tuhan itu nyata. Ketika doa sepakat, suami istri, ada iman, yakin, Tuhan buka jalan. Dan saya mengikuti waktu itu Pak Jeki itu sepertinya waktunya pepet-pepetan begitu ya. Betul, waktunya cukup mepet dari harus pindah ke tempat yang akan dibeli ini begitu ya. Betul, Om. Ya memang Tuhan tidak pernah terlambat. Nah sekarang begini Pak Jeki, ini pertanyaan terakhir ya. Setelah Pak Jeki pindah ke rumah baru, kemudian
pekerjaan Pak Jeki kan resign ya dari pekerjaan itu. Kemudian ini kena pandemi, ini gimana Pak Jeki? Kalau masa-masa hari-hari ini ya sebenarnya semua sama Om. Saya sendiri merasakan sama dan cukup istilahnya perlu usaha yang berdobel-dobel. Oh, usaha yang ekstra gitu ekstra, ya, ekstra. Istilahnya kalau kerja dulu mungkin lebih gampang, tidak terlalu sulit. Tapi kerja sekarang itu kalau kita tidak bergerak dan kita tidak berusaha effort benar-benar mungkin totalitas, ya akan loss, tidak ada hasil. Tidak ada hasilnya. Iya. Cuma dalam masa hari-hari ini Tuhan tuntun saya untuk berserah kepada Dia. Ya, jadi benar-benar percaya karena pernah saya alami ketika saya terus berusaha, terus saya istilahnya ngotot gitu ya supaya ada satu hasil yang saya dapat, malah kosong Om Hin. Aduh, sakit tuh ya. Sakitnya tuh di sini. Sudah usaha mati-matian malah nggak ada hasil gitu ya. Betul. Terus gimana Pak? Seperti itu, puji Tuhan saya sangat bersyukur Tuhan tuh selalu tegur. Dalam hati ini Dia katakan, mau usaha lagi terus dengan kemampuanmu. Nah, begitu Tuhan ngomong gitu, udah saya langsung ambil waktu, tutup pintu, saya berdoa di kamar sendiri, saya minta ampun Om. Maaf. Minta ampun karena pakai kekuatan sendiri. Ya. Nah, itu mengingatkan akan ayat firman yang mungkin Pak Jeki juga ingat ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi tarik-menarik, kalau pakai kekuatan Tuhan, itu kita usahanya beda. Tapi kalau sudah usaha dengan usaha kekuatan sendiri, nanti Tuhan itu memang disebut, tapi sebetulnya hatinya sudah menjauh. Nah, itu yang ada tertulis di dalam ini, dan yang bahaya itu kan ayat pertama ini, kalimat pertama, terkutuklah. Jadi malah nggak ada hasil itu tadi, Pak Jeki. Betul. Nah, terus gimana? Setelah bertobat, minta ampun. Nah, setelah bertobat minta ampun, saya benar-benar percaya pada Tuhan, seperti firman Tuhan juga katakan, aku membaringkanmu di rumput yang hijau dan aku memberkatimu. Dalam kondisimu istirahat pun aku memberkatimu. Saya benar-benar kayak menggaungkan terus Saya percaya di dalam istirahatku, di dalamku percaya penuh pada Tuhan, Tuhan buka jalan. Nah, setelah saya gaungkan itu, sorenya ada hasil Nggak pakai lama ya? Nggak pakai lama Wow, itu sepertinya Tuhan guyon gitu ya, guyon, tapi juga sekaligus membuktikan begitu Pak Jeki ini bertobat, berbalik dari usaha sendiri, kekuatan sendiri yang tanpa sadar malah menjauh dari Tuhan hatinya. Betul. Itu setelah berbalik, Tuhan, aku tahu semua dari Engkau, semua adalah berkat yang daripadamu. Aku sekarang percaya, Engkau baringkan aku di padang yang berumput hijau, dan pada waktu istirahatku, pada waktu tidurku pun Engkau memberi berkat. Ya. Nah, kemudian ya itu tadi nggak pakai lama ya. Ya Itu kaget ya pada waktu, loh kok malah bener nyata gitu ya, sepertinya betul. Kayak di bahasa Jawanya tuh diweleh kayak gitu ya sama Tuhan ya. Betul. Wah, berarti kesaksian Pak Jeki ini mungkin bisa menjadi teguran buat kita semua, saudaraku. Seringkali kita ini kan harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu pakai usaha kekuatan sendiri. Kita melupakan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Berkat itu mengalir dari atas. Tapi tentunya Pak Jeki kan usahanya juga serius ya di dalam bekerja ya, tidak males-malesan gitu ya. Jadi jangan salah sangka, saudaraku, bukan masalah males atau tidak, tapi masalah hati ini
melekat atau tidak, itu ayatnya kalau dilanjutkan Pak Zeki ya, itu firman Tuhan bilang di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya tadi diberkati ya, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, jadi tahun kena pandemi, tahun sepi, resesi, tidak khawatir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi yang saya tangkap ini ya, Pak Jeki, ini natural. Ketika Pak Jeki melekat pada Tuhan, percaya pada Tuhan, ya kerja sih kerja, usaha sih usaha, sungguh-sungguh. Tetapi hati melekat pada Tuhan itu natural. Nanti pada waktunya pasti buahnya akan keluar. Gitu. Betul. Wah, luar biasa. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak Jeki untuk saudara-saudari yang menyaksikan ini? Ya, jadi memang hari-hari ini cukup sulit. Cuma kita selalu untuk berkomunikasi dengan keluarga, saling menguatkan, berdoa, berusaha semaksimal mungkin tetap omit. Gitu ya. Cuman tetap istilahnya dalam pikiran dan hati itu percaya Tuhan yang menyediakan. Itu ya, iman itu harus ngelekatnya pada Tuhan ya, bukan pada usaha kita ya. Iya. Jadi kita hanya melakukan bagian kita, tapi kita percaya bahwa sumbernya itu tetap dari Dia. Dari Tuhan. Itu yang namanya hati melekat itu ya. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudari terkasih, inilah kesaksian dari teman kita, Bapak Stefanus Jeki Susanto, ya, yang sangat luar biasa dari awal sampai hari ini. Bagaimana perjalanan hidup rohaninya kita sudah ikuti, dan saya percaya ini menjadi berkat buat kita sekaliannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.